Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada riwayat mengenai sahabat Nabi ya yang sebut istilah bid'ah yang baik katanya. Lalu manusia-manusia soleh ya, ulama-ulama khalaf yang kalap itu ini sebut bid'ah hasanah lah atau mahmudah lah. Terinspirasi dari sholat tarawih berjamaah ya di masjid, sholat berjamaah di masjid ya, dalam ucapan Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu ya, yang mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, artinya sebaik-baik bid'ah adalah ini katanya gitu ya. Jadi mereka terinspirasi dari situ ya. Ya, masalahnya ya, masalah tarawih. Selain tarawih juga ada pengumpulan Al-Quran ya, Mushaf Al-Imam pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan ya, yang merupakan hal baru ya. Itu disebutnya bid'ah yang baik. Coba sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan tarawih dan mengumpulkan mushaf ya, dengan haulan ya, tahlilan ya, kirim doa, tahlilan kirim doa ya. Kalau tahlilnya ya oke lah, nggak apa-apa. Tahlilannya ini ya, peringatan ulang tahun Nabi, peringatan hari Asyura ya, ziarah mengagungkan kuburan sebagai perantara ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah itu ya, tradisi masyarakat Hadramaut Yaman, Habib-habib itu ya, yang saya sebut tadi pertama itu ya, pertama kali dilakukan pada zaman kekhalifahan Fatimiyah itu ya, adalah dinasti kekhalifahan Fatimiyah, dinasti Syiah Ismailiyah ya, yang berpusat di Afrika Utara ya, dan kemudian Mesir ya, didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi billah itu kalau nggak salah ya. Dinasti yang mengaku keturunan Fatimah, putri Nabi. Fatimah dianggap Nabi oleh orang Syiah itu. Karena Fatimah dianggap mampu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril seperti ayahnya ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah ini ya pemahamannya ya. Sehingga orang Syiah memiliki Al-Quran yang tebalnya 3 kali lipat ya dari Al-Quran saat ini yang dipegang oleh Al-Mahdi keturunan Imam 12 ya, imam itu ya. Nama mushafnya adalah Mushaf Fatimah ya. Loh, kejauhan ini, jadi kemana-mana ya. Oke, tadi Ustadz yang ikut-ikutan usul fikihnya ulama-ulama Syiah sebut ada bid'ah hasanah ya. Kenapa kalian nggak halalkan saja takiyah sekalian? Terus penambahan syahadat ya, kawin kontraknya ya, atau nikah mut'ah itu ya, yang menghalalkan ya, itulah menghalalkan ya, perzinahan adalah bagian dari bid'ah hasanah gitu ya. Kenapa nggak sekalian? Sholat Jumat bilang tak wajib gitu ya. Syiah itu kan sholat Jumat nggak wajib ya, meratap sambil mukul-mukul ya, pukul-pukul diri sendiri ya, masukkan ke dalam bagian bid'ah yang baik itu, dimasukkan saja gitu ya, sekalian ya celak sahabat dan istri Nabi, kecuali Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu adalah ibu Fatimah ya, memiliki suami Ali bin Abi Thalib, tapi anak Nabi yang lain dianggap anak angkat ya oleh orang-orang Syiah ini. Syiah ya. Kenapa tidak dianggap bid'ah hasanah yang saya sebutkan tadi itu? Jangan setengah-setengah jadi ahlu sunnahnya, supaya saya bisa memisahkan antara ustadz sunnah dan ustadz Syiah. Kalau begini kan jadinya abu-abu, umat pun bingung, mau ikut Nabi Muhammad itu bingung ya. Lalu ada perkataan Nabi Muhammad SAW ya.
Fa inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Ya. Wa khairul huda huda Muhammadin. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Oke? Gitu. Ya, sedikit menanggapi Sani Uhui. Maaf nih Sani Uhui, kalau ngajak debat toh sama saya ya jangan kasih judul-judul yang kurang menarik lah. Tentang niat lah, mana larangan dalil-dalil. Harusnya yang ditanyakan dalilnya bukan larangannya. Ya. Terus menanggapi potongan-potongan video Ustadz Salaf itu toh yang jelas ya, ngeditmu itu loh ya. Bagaimana memahami pendapat ulama lah. Toh seharusnya ente bahas bagaimana cara memahami perkataan Nabi dan para sahabat-sahabatnya ya, yang sahih. Ente ini menghargai perkataan ulama tapi tak didasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Menghadirkan video kalau mau dipotong-potong ya jangan keluar dari pembahasan lah gitu. Kitab gundul ini ya, kitab gundul ini ya, gundul ini ya, gundul ini ya, gundul ini ya. Ada orang yang marah-marah pada waktu itu mendapat pertanyaan ya ketika live streaming di channel YouTube beliau, bagaimana pandangan Habib Bahar tentang Bapak Khalid Basalamah? Maka Tuhannya satu Allah, kiblatnya satu Ka'bah, Tuhannya satu Allah, nabinya satu Muhammad SAW. Ya kan kitabnya Al-Quran sama, kenapa harus ada perselisihan? daripada Bapak Khalid Basalamah ini, mengapa beliau berkata wong kitabnya satu yaitu Al-Quran, nabinya satu yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian kiblatnya satu, kenapa harus ada perselisihan? Kenapa harus ada perbedaan pendapat? Ini kan aneh. Pembahasan Ustadz Salaf. Al-Quran satu, nabinya satu, betul itulah Islam. Itu agamanya satu, harusnya satu. Ya. Yang lainnya ngaku gitu. Ya kalau ente ini memahami agama, Al-Qurannya satu, nabinya satu, perkataan ulama-ulamanya bersatu, derajatnya disamakan, gitu ya. Mengikuti ajaran, ya, pendapat, tokoh, atau tradisi nenek moyang secara membabi buta tanpa mengetahui dalil dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Faktor utamanya adalah ya kurangnya ilmu, ketergantungan emosional ya, biasa mungkin jiwa muda yang tersesat gitu kan ya. Beda kalau jiwa muda yang belajar mengenai tauhid dan pemurnian, itu beda ya. Ketergantungan emosional dan kultus individu ya. Kultus individu-individu pada figur-figur tertentu ya. Sikap malas ya, berpikir kritisnya tuh malas gitu ya. Serta budaya ikut-ikutan ya. Fanatik ya, fanatik kelompok gitu ya. Kasihan sebenarnya. Apa manfaat berdialog dengan dirimu jika saya mengeluarkan seluruh dalil yang ada nantinya? Sudah banyak contohnya ya. Mencari-cari pembenaran nanti akhirnya. Banyak mudaratnya, akhirnya fitnah sana, fitnah sini ya. Nanti dibilang saya kalah bahwa wah channel pemersatu umat debatnya kalah, wah tidak paham tentang ini, tentang itu, tentang ono. Gitu kan? Ubah dulu pola pikirmu.
Mantap, mantap, mantap. Maksudnya, ubah dulu pola pikirmu ya. Mantap perkataan saya. Mantan teroris saja ya, tobat belajar ya, bermanhaj salaf ya. Ente bukan teroris. Jika ke depan pola pikirmu itu ya masih seperti itu ya, saya doakan istiqomah. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Ya mudah-mudahan dapat hidayah aja. Jadi begini ya. Ya kadang saya juga sukanya orangnya bercanda gitu ya. Lebih baik kelihatan konyol gitu ya, tapi lurus gitu pemahamannya ya daripada serius tapi pemahamannya jauh gitu dari sunnah gitu ya. Ya saya juga masih belajar ya. Jadi begini ya, saya tidak tertarik ya dengan fikih dan usul fikih ya, walaupun kurang tepat ya, ini pendapat saya aja gitu ya, kurang tepat gitu. Ya, cukuplah Ustadz Salaf ya, yang menjadi prioritas bahas masalah-masalah tersebut ya. Bukan yang baru-baru belajar seolah-olah itu mutlak ya kebenarannya ya. Kalau masalah pendapat ya, toh saya juga bisa berpendapat ya, tanpa ilmu atau sesuai hawa nafsu ya, hawa nafsu saya gitu ya. Bahkan saya lebih handal dalam masalah itu, apalagi kalau lagi emosi gitu ya, lebih handal gitu ya. Kalau masalah pengen berbicara sesuai dengan pikiran saya gitu ya. Ya itulah, lebih tepatnya salaf itu memiliki pendekatan ya, prioritas ya, dan metodologinya ya yang beda gitu ya dalam memahami fikih dan usul fikih ya, dibandingkan dengan metode madhab ya. Nggak asal ngejeplak ya, dari semua kitab, dari yang orang-orang soleh gitu, sampai yang diriwayatkannya yang nggak jelas dilahap semua ya. Mau itu pernyataan yang tak berdalil maupun yang khilaf ulama ya, dibela semua ya, seperti nggak punya pedoman hidup gitu ya. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.